juga artinya semua ini tidak lepas dari restu dari Yang Maha Kuasa, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa menyaksikan insya Allah pelepasan anak-anak kita pada hari ini. Juga tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita yang hadir pada siang hari ini mendapat sapaan dari beliau. Amin. Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru dan tamu undangan sekalian, jadi saya ingat Pak, pelajaran sejarah ketika tahun 1945 itu kota Hiroshima dan Nagasaki itu dibombardir oleh Amerika. 40.000 korban jiwa di Hiroshima dan puluhan ribu juga korban jiwa di Nagasaki. Tetapi begitu Jepang, dua kota ini habis, Kaisar Jepang memanggil pembantu dan menterinya. Pertanyaan pertama yang beliau sampaikan, yang pernah saya pelajari, berapa banyak guru yang tersisa? Artinya tahun 1945 pemimpin Jepang sadar betul untuk membangun sebuah bangsa, sebuah negeri butuh pendidikan, butuh SDM yang handal. Artinya kota boleh habis, tetapi manusia, otak dan pikiran tidak boleh mati. Itu yang kita maknai. Dan kita tahu hasilnya hari ini Jepang macan Asia itu tidak lepas dari kegigihan, kemauan pemerintah Jepang untuk membangun SDM. Nah, artinya hari ini Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan, 3 tahun sudah tidak terasa Pak Daud, kami menitipkan anak-anak kami. Jadi kebetulan saya orang tua wali dari Aisyah dan anak-anak ibu sekalian, tidak terasa Bu, tidak terasa kita menitipkan anak kita ini lepas, selesai pada hari ini. Nah, artinya bukan akhir dari segalanya, tapi masih panjang perjuangan ke depan. Nah, jadi atas 3 tahun kami menitipkan anak kami, Bapak Ibu sekalian sudah mendidik, mengajari, membina anak kami. Kalimat pertama yang layak kami sampaikan, terima kasih Pak Daud. Bapak Ibu guru sekalian, hanya kalimat terima kasih yang bisa kami sampaikan atas segala pengabdian Bapak Ibu para pahlawan tempat tanda jasa sekalian. Yang kedua, kita paham Pak, seperti yang kita bahas sebelum acara ini tadi, usia SMP ini usia pertumbuhan yang secara psikologi itu rasa ingin tahu, ingin mencoba dan sebagainya itu begitu tinggi, sehingga saking ingin tahunya mungkin lebih lekat dengan kalimat stigma sedikit nakal Pak. Nah, jadi kenakalan anak-anak kami yakin 3 tahun di sini pasti bikin masalah, bikin ada yang merokok tadi kita bahas, ada yang berkelahi, ada yang dan sebagainya. Nah, jadi dalam hal ini Bapak Ibu guru sekalian, saya mewakili orang tua wali, kami mohon maaf. Jadi sekali lagi kelalaian kami, jujur kalau saya sendiri Pak, mungkin lebih banyak Bapak Ibu guru sekalian yang mendidik anak kami ketimbang kami, karena kesibukan, karena untuk kebutuhan ekonomi Bu ya. Jadi tidak sempat kadang mengawasi dengan baik, mendidik dengan baik anak-anak kami. Dan Bapak Ibu guru sekalian dengan ketulusan, dengan keikhlasan sudah melakukan tugas semua itu. Jadi Pak Utah, kalau hari ini ditanya siapa yang diyakini akan masuk surga, saya akan menjawab dengan hakul yakin, jawaban saya adalah guru Pak. Karena dalam Islam salah satu jaminan masuk surga itu ilmu yang bermanfaat Pak Daud. Bapak Ibu guru sekalian tamat kuliah menjadi guru, mendidik anak-anak kami. Dan Pak Kades sering sampaikan, jadi kalau dibilang bukan alumni, saya alumni juga Pak. Saya 3 bulan di sini, nakal juga, saya berhenti pindah ke PGRI. Tetapi induknya masih SMP sini Pak, ya kan? Ijazah masih SMP Negeri 1 keluar waktu itu. Nah, hari ini anak saya, jadi 92 2023 artinya 31 tahun yang lalu Pak. Nah, jadi kami sekali lagi Bapak Ibu guru, selain rasa terima kasih kami mohon maaf juga pesan untuk anak-anak kami sekalian. Jadi sesuai dengan tema hari ini, taburkan kebaikan dan raihlah impian di masa depan. Jadi kalau boleh saya mengutip ungkapan proklamator kita,
gapailah apa cita-citamu setinggi langit, jadi walaupun engkau jatuh, engkau akan jatuh di atas bintang-bintang katanya. Jadi kita paham betul Bu, zaman sekarang harus pinter. Yang pinter pun belum jaminan untuk enak, apalagi nggak pinter. Nah tapi pesan Pak Daud tadi Pak, jadi 120 yang lulus 97 Pak ya, 97%. Nah dari pesan Bapak tadi yang disampaikan kepada kami, lanjutkan anak-anak untuk sekolah setinggi mungkin. Saya sepakat Pak, walaupun satu-satunya anak yang tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi itu anak saya Pak. Jadi saya punya konsep pemikiran sendiri, artinya bukan saya tidak suka anak saya sekolah Pak. Jadi semalam saya buka internet, ternyata apa ya, luar biasa Pak. Jadi kebetulan saya sarjana pertanian Bu 2005. Jadi saya melihat kadang saya agak bingung Pak sekolah zaman sekarang ini. Apalagi kita bandingkan di tingkat dunia. Kualitas pendidikan Indonesia ini berada di tingkat 67 dunia Pak. Betul-betul rendah. UGM saja yang katanya kampus tertua dan terbaik, dan salah satu kampus yang banyak menghasilkan presiden dan calon presiden, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, itu alumni UGM. Tetapi di tingkat Asia pun nggak ada apa-apanya. Jadi UGM itu peringkat 74 Asia Pak, dan peringkat 231 dunia. Nah artinya saya berpikir Pak Uta, bukan tidak menyekolahkan anak saya, ini mungkin sedikit inspirasi Bu ya, tetapi selain ijazah dengan nilai, kita butuh skill, kemampuan dan keahlian Pak. Makanya saya berpikir dari tahun lalu, sebenarnya bukan bulan ini, taman SMP saya 10 tahun saya fokuskan, mungkin dalam 1-2 minggu ke depan saya kirim di kampung Inggris di Kediri, 1 tahun fokus bahasa Inggris ya. Jadi bukan sekedar sertifikat atau nilai, tetapi dia ketika SMA, S1, S2 dia sudah bisa aplikasi, apalagi dunia online Bu, dunia maya berbahasa Inggris ya kan. Nah jadi setahun bahasa Inggris, nanti tahun depan SMA, mungkin kalaupun ada biaya Pak Daud bisa masuk sekolah-sekolah internasional yang berbahasa Inggris, ataupun banyak sekali sebenarnya beasiswa internasional. Tetapi ke dalam orang Indonesia biasanya ganjalannya di bahasa Bu, nggak bisa ngomong. Katakan nilainya tinggi, TOEFL-nya 500, tapi ngomong nggak bisa. Dan pengalaman saya Pak Daud, jadi saya sering ketemu bule ketika kuliah, ketika di Jakarta ataupun kegiatan sosial, tahu yang disampaikan tapi nggak bisa ngomong. Sedangkan bahasa itu Pak Uta, ini guru bahasa Inggris saya Pak Uta, beliau ajarkan, saya paham, cuma begitu ditanya bingung. Jadi 2 tahun lalu Pak Uta, saya cerita sedikit Pak, apa waktunya ketika kami aksi di Monas, ada sepasang bule, saya tanya, hello miss, where are you come from? Bingung istrinya. Datang suaminya, sorry, my wife can speak English katanya kan. Tahu saya, istri saya tidak bisa bahasa Inggris. Where are you come from? We are come from Portugis. Oh Portugis. Terus dia tanya balik Pak Uta, what happened? Apa yang terjadi? Kok ada ribuan massa di Monas? Saya bingung. Nah makanya bahasa itu bukan bagaimana teori, tapi aplikasi setiap saat. Nah salah satu tempat terbaik di Indonesia itu di kampung Inggris Kediri Pak. Dari jam 5 subuh sampai 10 malam saya sering ngantarkan anak-anak kondangan ke sana kan, termasuk anak ibu dari Tenggaru ini juga alumni sana, lagi S2 di Malang Bu ya. Nah jadi itu Pak Daud, mungkin inspirasi bagi ibu-ibu. Oke, yang SMA silakan, tetapi saran saya taman SMA jangan kuliah dulu Bu. Jangan kayak saya, sarjana pertanian, nggak punya kebun, nggak suka kerja di kebun, nggak sesuai bidangnya. Jadi setahun belajar bahasa Inggris, perluas wawasan. Nah nanti baru tahu bakat, minat, kemampuan atau potensi masa depan. Jadi jangan kuliah hukum, Pak Suganda hobinya berkebun, saya sekolah pertanian hobinya ke politik. Ini nggak nyambung, jangan sembung bawa golong Bu. Nah ini yang kadang dinamika pendidikan kita. Bahkan hasil survei Bu Mayana, alumni IPB itu cuma 5% bekerja di bidangnya.
seharusnya di kebun, di pertanian dan sebagainya, malah jadi jurnalis, jadi reporter, bekerja di bank dan sebagainya. Jangan sumbang bak golong semua banyak, termasuk saya. Nah ini saya berpikir, tapi intinya saya sepakat pesan Pak Kepala Sholat tadi. Jadi harus pintar Bu, 2030 globalisasi, kita tidak bisa menahan orang Jepang mau tanam cabai di depan kita, ya kan? Siapa yang kuat, siapa yang pintar bisa menang, yang kalah nggak bisa protes, ya kan? Makanya siapkan anak kita mau jadi petani tapi petani pintar, pedagang pintar, ya kan? Atau mau jadi pejabat, mau jadi pegawai, mau jadi bidang apapun silakan, kita siapkan pendidikan, kita sepakat. Nah untuk itu sekali lagi Pak Daud, Bapak Ibu Dewan Guru, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak, dan hanya doa kami semoga pengabdian Bapak Ibu segenap guru sekalian inilah menjadi bekal ketika suatu saat kita tidak di dunia. Saya yakin Pak, saya yakin inilah bekal Bapak Ibu sekalian yang sudah mengabdikan segenap jiwa dan raganya untuk membangun SDM terutama di SMP 1 Geluang ini. Mungkin itu Pak Ustaz, panjang lebar yang saya sampaikan. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah asuhan Ibu Rofiati SPD ditampilkan oleh Cinta Rahman Safira, Anif Al-Maida, dan Sylvia Putri. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Itulah tadi persembahan dari pelajar Pancasila. Semoga hadirin semua dapat terhibur. Acara selanjutnya persembahan hadroh yang akan ditampilkan oleh Galih kawan-kawan. Kepada mereka kami silahkan.